Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatullah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 201 paragraf kedua, sedikit diulang. Dan janganlah engkau, halaman 201 lah. Dan janganlah engkau bercampur, ujar Imam Ghazali, dengan ulama yang semata-mata ahli dalam bidang fikih pada zaman ini. Apakah lagi mereka itu yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah dan perdebatan, yaitu ilmu masalah-masalah khilafiyah. Maka jauhilah mereka, karena mereka itu senantiasa menantikan akan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka itu. Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu. Artinya bila melihat kita salah, langsung dicapnya kita yang salah, padahal belum tentu kita salah, bisa saja kada sengaja. Dan mereka senantiasa menyebut akan keaibanmu apabila engkau luput dari pandangan mereka itu. Artinya bila kita kadada, disambatnya kita. Padahalnya kita tuh macam-macam yang kada bagus. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri. Nah, bila sesama grup buhannya, kita tadi viral yang kada baiknya sesama grup buhannya. Lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan berterus terang, ujung-ujungnya menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh dengan kemarahan yang meluap-luap. Berhadapan langsung akhirnya menyambat bahwa seorang itu salah misalnya. Nah, dengan kemarahan artinya ada kebencian yang meluap-luap. Nah, itu biasanya orang yang kada belajar sifat 20, kada belajar tasawuf, hanya masalah fikih aja. Ketika itu mereka tidak memaafkan lagi apapun kekhilafanmu, dan tidak mengampuni apa juga katar lanjuranmu, artinya ketidaksengajaanmu, dan tidak menutup akan keaibanmu. Bahkan nyawani mancap kita ini ahli neraka jenya. Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus, padahal akannya salah di sini, salah di sini, salah di sini. Nah, mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapatkan, sama ada besar atau kecil. Nah, ini yang dialami oleh Imam Ghazali sendirilah, yang sidin tulis di kitab ini, yang sidin rasakan sendiri. Setelah itu mereka akhirnya akan mengajak orang lain pula supaya memusuhimu. Ujung-ujungnya padahalnya bahwa kita ini kini tak salah, ada bagus, sesat bahkan misalnya. Jadi ujung-ujungnya biasanya ulama fikih ini menyesatkan ulama tasawuf ujung-ujungnya. Padahalnya itu tuh ulama fikih kada salah, belajar fikih ini bagus. Cuma kalau fikih aja semata-mata, nah itu yang kada bagus. Jadi mbah tuntung belajar fikih fardu ain juga. Yang wajib tuh fardu ain aja. Ada kita ini melebihi dari fardu ain dengan niat yang salah, nah itu yang berbahaya. Niatnya sudah salah, ujung-ujungnya menyalahkan orang kan akhirnya. Untuk itu mereka suka menabur fitnah dan bertanya-tanya dan berita-berita bohong. Nah, padahalnya berita-berita bohong.
Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya satu kepura-puraan saja. Dan jika mereka marah kepadamu, maka yang tersimpan di dalam hati mereka itu lebih besar daripada apa yang mereka nampakkan. Nah, jadi kemarahan mereka itu sebenarnya cakanya diungkai, dinampakkan itu kadakawa kita menyandang-nyandangnya kadakawa diwadahi aja kita. Caka ibarat orang tuh menyambati kita bungun kadakawa dahan dia. Nah, ya kalau zahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah-indah. Nah, sorban, begamis, punya sunnah banget ya kita. Nah, indah-indah pakaiannya, tetapi hati mereka seperti hati seri, penuh penyakit. Apa yang aku sebutkan ini Jasidin adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas. Nah, ya kalau itu zaman sidin sudah kayak itu. Bila ada juga guru kada berjanggut, protes bener. Guru nampak tuh juga kada mengamalkan sunnah aja. Misal ya kalau ada nang kayak itu tuh. Padahal cakap si guru tuh mau ungkai, juga ungkai sidin selawar nih janggutnya aja sidin. Hah, hanya tahu rasa. Orang janggut tuh master, kada perlu master ya kalau. Kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi fikih wajib belajar yang fardu ain, wilayah sebatas yang kita gawi hari-hari. Bila lebih dari itu fardu kifayah. Ternyata kita kancang benar mengaji fardu kifayah, ada apa gerangan? Oh, sekalinya hendak manang berdebat, hendak bahaliman, nah niat salah. Niat yang salah. Kada sekolah keluar negara. Kandangan tuh keluar negara. Nah, niatnya hendak supaya seorang dipadahkan al-alimul alam aja. Itu yang kada boleh, kada bagus. Yang kayak itu. Maka siapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi. Nah, rugi kenapa? Terjangkit penyakit hatinya. Dan siapa yang bergaul dengan mereka pasti ia akan mendapat kehinaan. Nah, tahun 4 juga karena kita dihinakan Allah Ta'ala. Hina dalam pandangan Allah. Mereka tuh pahirian. Kayak guru kita guru sekumpul tuh banyak benar dihiriakan oleh orang yang mahiriakan ini bukan ulama juga. Nah, tapi ulamanya ulama yang ketujuh berdebat tadi. Nah, itu ketujuh anak memenangan. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Nah, ini titik kehinaan, titik habis kisah lah. Nah, ini sini menyimpulkan secara umum pulang nah. Dari mulai persahabatan yang dikenal, kada dikenal, yang rancak, yang sahabat karib misalnya. Nah, maka inilah Jasidin, ini kesimpulan yang seluruh bab persahabatan. Habis membahas masalah yang ulama fikih tadi. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Maka betapa pula engkau dapati jikalau seseorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Nah, apabila kita bakawan, jangan-jangan bisa kawan kita musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menghantam di balik bakul. Misalnya, apakan lagi jadi musuh itu terang-terangan. Nah, kayak itu. Berkata Al-Qadhi Ibnu Ma'ruf radhiyallahu anhu, Jarsidin, "Fahdhar aduwaka marratan wa hadhar sadiqaka alfa marrah." Fala rubbama inqalaba. Kalau disambung fala rubbama inqalaba sadiqu fakana a'rafa bil madarrah. Artinya berhati-hatilah kamu daripada musuhmu cukup sekali. Kenapa? Karena kita tahu bangnya musuh kita. Cukup waspada sekali aja kita. Inya jalan gang sini, kita jalan gang sana. Karena kita tahu inya memusuhi kita. Kada perlu beraungan, punya harus ilmu tasulisih. Bila kita tahunya itu musuhi kita, pakai ilmu tasulisih. Inya jalan sini, kita jalan sana. Kada mau bertemuan. Nah, ini yang paling hebat ilmu nih. Kada mau bertemuan. Nah, tetapi wahdar sadiqaka alfa marrah. Nah, artinya berhati-hatilah kamu daripada musuhmu sekali, dan berhati-hatilah kamu daripada sahabatmu 1000 kali. Ini sahabat yang jahil, yang kadang menunjukkan akan tobiat kesalihan. Nah, sahabat yang jauh dari bimbingan guru-guru yang soleh. Nah, maka kita berhati-hati. Apalagi sahabat kita ini kadang bersembahyang lalu-lalu. Amun sahabat kita serantang seruntung mengaji, menuntut ilmu, katujuh ibadah, itu lain lagi kisahnya. Ini yang sahabat yang
yang gawiannya kada bagus, sembahyang kada mau, apa kada mau, nah, dibawi menuntut ilmu kada mau, bertaubat kada juga. Nah, ini berbahaya nih. Berbahaya, hati-hati. Maka jangan terlalu kita akrab. Sebab bila akrab Yesidin, nah berhati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Kenapa? Karena kita merasa patuh, merasa kawan, merasa sahabat, maka bisa jalan baik-baik. Ada tahu buntut mahambat. Nah, itu maksudnya Yesidin. Jadi ujar dalam kitab Hikam dipadahkan, apabila ada di rumah kita yang kada basambahyangan lah, nah maka kita cepat segera minta ampun lawan Tuhan, mintakan inya tuh ampun juga. Anak kita kan misalnya mintakan inya ampun. Jangan sampai kita kada mewakili memintakan ampun kepada Allah. Bila kada kita yang mewakili memintakan ampun, nya kan kada bakal masih. Atuh hae bijang kutai cuma belum sampai pikiran. Nah, bila kita tak ada lambat memintakan ampun, satayuhnya aja kita kayak biasa aja tuh kalau sembahyang, ini berbahaya kena. Dosanya tuh tatuyuk. Nah, akhirnya bisa melakukan suatu perbuatan yang di luar perkiraan kita. Di luar perkiraan kita. Jadi bila kita bisi anak yang kada sembahyang, nah kita yang sembahyang sesudah sembahyang kita memintakan ampun. Astagfirullah li dan bagi nang sanak urun si anu walil mukminin wal mukminat. Nah, nangka itu sambat jenarannya lawan Tuhan. Jadi Tuhan mengampuni barakat kita memintakan ampun. Nah, jangan sampai kita berdiam maliwat berdoa, barang dulu ada usaha kita ikhtiar lawan Tuhan berdoa. Barangkali sahabatmu akan bertukar, arti bertukar itu berpindah tabiatnya menjadi musuhmu pada suatu masa kelak. Maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitimu. Karena ia pernah jadi bekas kawan kita, tahunya titik kelemahan kita. Makanya orang zaman Brahma Kumbara Bahar itu loh kok, ibarat guru itu ada ilmunya yang kada dikeluarkan on murid nih. Yang zaman yang Arya Kamandano, Arya Dewi Pangga, nah itu yang syair berdarah gitu lah. Oh itu yang parang naga puspa, pedang naga puspa. Nah jadi gurunya nih nah. Nah, paginaran gurunya yang tengkorak hitam ke gurunya tuh. Nah itu. Kada mau mengeluarkan bujur-bujur ilmu sabadatan itu pasti. Karena siapa tahu murid ni bahianat di kisah dunia persilatan bang lah. Jadi bila muridnya bahianat, sedangkan seorang ini sudah tua, ilmu habis dijulung ke murid, pas seorang dibunuhnya oleh si murid tadi. Nah, kisah dunia persilatan. Tapi karena gurunya ada ilmu patinnya yang kada dijulung ke murid, pas murid berhianat santai aja gurunya. Nyawa hanyar jurus ke-13 yang kujulung, masih ada jurus ke-14. Nah, itu maksudnya. Dan berkata Abu Tamam dalam makna yang sama, "Uduka min sadiqika mustafad, fala tastaqtiranna minas sahab, fa inna sada aktsaru ma tarah yakunu minat ta'ami wasyarab." Artinya banyak musuh yang jadi timbulnya asalnya dari sahabatmu. Oleh itu janganlah engkau memperbanyak sahabat. Ini sahabat yang lain sejalan lawan kita lah. Sahabat yang apalagi sahabat yang semata-mata urus mengapungi dunia aja nih. Nah, itu hati-hati kita. Coba engkau lihat kebanyakan penyakit adalah dari sebab makanan dan minuman. Artinya bila banyak makan, banyak minum, ujung-ujungnya jadi penyakit. Sama nang kayak kita banyak kawan, banyak sahabat yang kada di jalan Allah nih, jagar menjadi penyakit jual lawan kita ujung-ujungnya. Dan jadikan dirimu seperti apa yang dikatakan oleh Hilal bin Ala dalam syairnya, lamma afautu walam ahqit ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati inni uhayyi aduwi inda ru'yatihi la adfa'a syarra anni bitahiyyati wa udhhirul bishra lil insani abghituhu ka'annahu qad mala qalbi masarratin walastu aslamu mimman lastu arifuhu fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati annasu da'un wa dawa'uhul mahdu tarkuhum wa bil jafa'i lahum qad'ul ukhuwati fasalim minna sataslam min ghawailihim wa kun harisan ala kasbil mawaddati wa khaliqin nasa wasbir ma bulita bihim asamma abaka ma'ama dzata khiyati. Artinya, ketika aku memaafkan orang lain dan aku tidak menaruh sebarang, atau sebarang itu apapun
dari kedengkian terhadap mereka. Sebarang itu apapun lah. Maka aku telah selamat dari apapun kesusahan dan permusuhan yang timbul dari mereka. Nah, selama kita kada menaruh kebencian, kedengkian lawan orang, kita selamat dari permusuhan, selamat dari kesusahan hati. Nyata kita kada berpikir. Bila kita sarik lawan orang, berarti kita tak pikirkan orang itu, kita juga yang uyuhnya. Aku memberi penghormatan kepada musuh ketika aku berjumpa dengannya. Nah, kesatria nih kita. Dan cara ini aku dapati selamat dari kejahatan mereka. Sudah tahu orang itu memusuhi kita, nah maka kita hormati, jangan dihinakan, bertambah sariknya. Ketika aku menunjukkan kegembiraanku terhadap orang yang hendak aku marahi, maka aku berhasil memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Jadi orang ini hendak sarik lawan kita, misalnya. Nah, maka kita tadi jangan membalas, itu maksudnya. Bila kita kada membalas, nah, nyampi seorang sariknya. Lalu karena nyampi sarik, lalu kita bahagia karena ampi orang sarik lawan kita. Sebenarnya aku masih belum selamat dari kejahatan orang yang aku tidak kenali. Maka betapa aku selamat dari kejahatan orang yang sudah aku cintai. Nah, artinya dengan orang yang kita kada kenal, bisa kita kada selamat. Nah, termasuk juga dengan orang yang kita cintai. Manusia itu sebenarnya penyakit. Nah, ini manusia yang kada akhlak bagus nih lah, itu jadi penyakit. Dan cara menyembuhkan hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka. Nah, bubuhan gawirnya akhlak kada bagus, kita kada usah umpatan, jangan umpat bergabung juga di situ. Nah, sebab sudah masyhur bila kita bakawan dengan baparak, yang kudu bakawan baparak lawan orang berjual iwak karing, sudah ulun buktiakan ujung-ujungnya awak kita bawa iwak karing juga. Nah, apalagi japai pilih japai. Nah, tangan ini bebakas mana iwak karing. Kita bangka tukang minyak harum, berbau minyak harum juga. Nah, itu. Manusia itu sebenarnya penyakit jasidin lah, dan cara menyembuhkannya hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka. Tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik juga. Nah, karena itu bermakna memutuskan persaudaraan. Kada boleh juga nang kayak itu. Artinya baina wa baina. Kalau kita nih lawan orangnya, jelas sudah inya tuh hobinya kada sama dengan hobi kita. Hobi kita menuntut ilmu, hobinya mau jauh bibinian misal nih. Kan kada sama hobinya ya kalau. Nah, maka kita baina wa baina aja dengan ini tuh. Kada usah model kayak yang saluak sadahak saliur nih tuh. Maka janganlah engkau mengganggu mereka, niscaya engkau selamat dari gangguan mereka. Dan hendaklah engkau mencari kecintaan yang tulen. Nah, cari kecintaan yang tulen. Siapa? Orang yang benar-benar mencintai Allah, itulah yang kita cintai. Karena orang yang benar-benar cinta dan takut lawan Allah, mereka itulah yang bujur-bujur takut berbuat kesalahan. Apabila engkau mau bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi perangai mereka. Dan jadikanlah dirimu seakan-akan tuli, bisu, buta dari kesalahan mereka. Nah, misalnya kita kada kawan beliung, memang harus berkawan lawan inya, bersabar aja kita. Dan hendaklah engkau senantiasa melazimi ketakwaan. Mun kada kaya itu, kita kira bisa tahu umpat. Dan jadikanlah dirimu seperti perkataan ahli hikmah. Berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis. Nah, batamu lawan kawan, manisi muka. Batamu lawan orang kada katujulung kita, tetap manis muka. Tetapi bukan karena hina dan takut terhadap mereka. Nah, manis muka itu bukan karena kita takutan, kada. Dan menetapkanlah dirimu, tetapi bukan karena sombong. Dan mantapkanlah dirimu, tapi bukan karena sombong. Artinya nahapakan aja kita itu, cuma bukan karena sombong. Dan rendahkan dirimu, tetapi bukan karena hina juga. Nah, orang kita bertemu lawan orang yang misalnya memusuhi kita, atau kita tawadhu, tapi bukan model kayak menyambah-nyambah tuh kada juga. Dan hendaklah engkau menjaga kesederhanaan di dalam segala urusanmu. Karena sesuatu yang kurang atau yang lebih adalah tidak baik. Nah, kurang kada bagus. Kurang masin ya kehambaran. Kamasinan lahak pulang.
Seperti yang disebutkan dalam sebuah syair, alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahji sirati qawim wala taku biha mufritan wa mufarrita fa inna kila halil umuri dhamim. Artinya hendaklah engkau menjaga antara sifat pertengahan di dalam segala urusanmu, karena pertengahan itu adalah jalan yang paling baik di dalam menuju kebaikan. Nah, arti pertengahan ini bahasanya wasata. Jadilah ummatan wasatan. Nah, umat yang pertengahan, kada terlalu ke kanan, kada terlalu ke kiri. Nah, kada terlalu menjauh, kada terlalu mendekat. Terlalu parak tahangkop, terlalu jauh bisa paget. Nah, minta. Maka janganlah engkau berlebihan atau kurang, karena keduanya adalah tercela. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu, dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Ini kisah bahasa pulang lah. Nah, kisah bahasa pulang. Dan jangan jasidin engkau memandang hebat terhadap dirimu, jangan ujub. Dan jangan banyak juga menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Satu tomat jangan ke belakang. Nah, itu jangan. Dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang duduk-duduk berhimpun. Nah, berjalan mesti motor, ada orang pina bagurumunan, singgah kita. Jangan jasidin kecuali penting. Nah, kecuali apabila engkau mempunyai hajat. Nah, itu singgah. Kada ada hajat hendak tahu napang ti ya. Nah, dan apabila engkau duduk bersama orang banyak, maka janganlah engkau angkatkan kakimu dan jangan juga menyilang jarimu. Nah, mengangkat batis je kita. Artinya angkat batis tuh menghunjurkan batis tuh. Nah, tengah orang banyak itu jangan, kecuali kita berpenyakit batisnya, atau misalnya kita hendak masuk ke kedudukan tuh model kayak balingkang-lingkang sedikit lagi tak kamu hakawan, nah tuh kada boleh jualan kayak itu. Dan jangan menyilangkan jari-jarimu, menyilangkan yang katujuh nang kayak ini, nah tuh kada bagus nang kayak ini. Kalau duduk kayak ini tangan kada bagus. Dan jangan engkau suka memain-mainkan janggutmu. Nah, alhamdulillah ada berjanggut ya kalau. Ini jangan suka memain-mainkan janggut. Sebab itu ada sifat hendak dinilai baik. Karena janggut ini lambang orang ahli hikmah, kearifan lokal aja kita janggut ini. Nah, model kayak kisah ahli nih dalam masalah macam-macam. Nah, itu jangan kita, padahal kita kenapa ada janggut nahan panjang juga. Ada keahliannya juga. Dan jangan engkau mencungkil gigimu. Cungkil gigi mbah makan. Nah, orang banyak jangan. Tapi mun di warung tuh sudah adat ya kalau. Nah, jadi mun kawa mencungkil itu tuh menyawarangan aja lah, bahaluat ya kalau. Jangan yang tang orang banyak mencungkil gigimu. Nah, atau mengurik lubang hidungmu. Nah, orang makanan tang orang banyak kadang orang mencari takarun aja. Ada boleh. Dan jari dan hidungmu dengan jari, dan jangan terlalu banyak berludah atau mengeluarkan kahak di kita. Gulma tuh kahak. Nah, sedikit beludah, sedikit beludah kok sedikit ya. Nah, itu. Jadi mun kawa beludah nintu ketika orang kadada kita sawarangan. Mun tengah orang banyak kawa jangan, kecuali terpaksa. Dan jangan engkau terlalu banyak menghalau lalat dari mukamu. Misalnya lalat mahorong nih, jangan terlalu banyak. Nah, karena hit ya. Hukumnya tangkup kawan tangannya kalau. Dan jangan engkau suka menguliat, tapi yang menguliat lah. Atau menguap di hadapan orang banyak, menguliat. Yang babon guring tuh kayak apa? Menguliat pindah berpanjang awak. Atau menguap di hadapan orang banyak, jangan juga. Atau ketika engkau sedang sembahyang dan seumpamanya, hendak sembahyang sampai aja menguap misalnya, tapi mun kada tahan, dasar hendak menguap mantuk bener, kada apa-apa, cuma ditukupi muntung. Nah, dengan tangan kiri tapi kayak ini nah. Oh. Jangan kayak ini nah. Itu. Tangan kiri tapi bagian punggungnya. Jangan model kayak gorila tuh yang kadusan itu.
Dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang. Menduduk tuh tenang-tenang, jangan pina gelisah. Dan percakapanmu pun teratur, membandir dan tersusun. Nah, dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu, tanpa terlalu menunjukkan keherananmu yang bersengatan. Nah, orang memandir masalah kesugihan, kita jangan mendekat tangan-tangan, kada usah. Biasa aja. Menuntut jauh ini pejabat tinggi aja. Kada usah bila tangan-tangan mendengar, santai ya. Dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Berarti orang bisa tersinggung, berarti ini aku bantu dia, kadang perhatikan dia. Nah, napang, ulang ipang aja. Orang sudah lawas pandir, salahnya ulang ipang aja. Nah, dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu. Nah, kada usah juga. Nya kita nih masa itu ketujuh mengisahkan kehebatan anak. Kada bagus juga. Sebab takuni jaya orang yang kita pandiri itu biasanya kada ketujuh mendengar. Kenapa? Inya anak mengisahkan anaknya juga sama. Nah, itu Pang. Jadi yang bagus tuh yang kita kisahkan itu orang-orang saleh atau keindahan syairmu, nah, atau kehebatan karanganmu, kisahkan ke orang kada usah, dan segala urusan pribadimu. Dan jangan engkau suka berhias seperti berhiasnya perempuan. Nah, jangan juga sejam setengah diceramin aja. Dan jangan pula engkau lain bini-bini ya kalau masih kurang lebih. Ini berjanggut. Dan jangan pula engkau sembarangan seperti sembarangannya pakaian seorang hamba. Nah, jangan juga barang mantangan asal menutup aurat saja kada bebajuan ke masjid. Asal pusat yang kelihatan, jalan turut yang kelihatan, lalu betapih kada bebaju. Dan jangan pula engkau terlalu banyak memakai calak mata. Nah, hati-hati, jangan terlalu banyak memakai calak mata. Kenapa? Karena kehirangan, terlalu hirang, udah kayak mata burung hantu. Jangan juga, sedang-sedang aja. Atau minyak rambut, jangan juga terlalu banyak lilihan kayaknya. Nah, dan jangan terlalu menekan orang lain dalam menunaikan hajatmu. Dan jangan engkau menggalakkan orang lain untuk melakukan sebarang itu apapun kezaliman. Nah, arti menggalakkan itu mengarasi. Yang wala harus gini, jangan. Atau tulungi cepat tulungi aku cepat gawi kan aku jangan juga memaksakan gitu. Dan jangan pula engkau memberitahu anakmu dan istrimu apakan lagi orang lain akan berapa jumlah uangmu. Nah, ini penting benar. Dahulu guru sekumpul sahabat kisah Jasidin nyamakan bila bebini lah. Nah, duitmu berapa jangan tahu bini. Nah, ada kita ini kan julung ke bini ya kalau dia tahu benar bini berapa lembar tuh tahu benar bini. Pokoknya panjang hadapnya pun laki itu bini yang tahu. Nah, ini padahal kan jangan engkau memberitahu akan anakmu dan istrimu apakan lagi orang lain akan berapa jumlah uangmu. Karena jikalau mereka mengetahui bahwa uangmu hanya sedikit, mereka akan memandang rendah terhadap dirimu. Nah, berdosa karena orang memandangkan rendah. Dan jikalau mereka mengetahui bahwa uangmu itu banyak, nanti mereka tidak akan puas hati dengan pemberianmu. Kita bisi duit 750 triliun. Ada orang minta-minta kita beri 5.000, mau disugih aja. Sebenarnya sugih memberi 5.000 aja. Nah, ya kalah. Bila kita kada berduit bang, orang tahu kada berduit, orang meremehkan pulang lawan kita. Nah, jadi kayak apa caranya tuh? Banyak berdiam aja, hendak memberi-beri, jangan tapi berkisah-kisah. Sama bini itulah. Bila inya tahu duit kita banyak, kita memberi sedikit, ia bisa kada mau bersyukur, bahkan memadahkan kita pemalar. Karena tahu duit kita banyak. Bila kita pang ketahuannya duit sedikit, ya dipahawainya kita. Laki-laki napa ini duit sedikit ya nah ya kada. Nah, jadi serba salah. Mungkin itu kayak apa kisahnya? Bagus-bagus duitnya kada ada jual, baik berdiam ha ya Allah. Dan renggangkan dirimu dari mereka, tetapi engkau bukan bengis. Nah, pergaulan di kita antara aja tuh, tapi bukan jiwa kasar. Dan lemah lembutlah terhadap mereka, tetapi engkau sebenarnya bukan lemah. Nah, ini pepatah Muhammad Ali waktu tinju.
Bila waktu dalam keadaan lemah, kisah kuat. Bila waktu dalam keadaan kuat, kisah lemah. Ya kalau ada tahu sabun peninjuan nih, ada tahu dunia tinjau yang aneh. Dan jangan suka bermain dengan hamba. Hati hamba ini kananakan. Nanti akan hilang harga dirimu pada pandangan mereka. Karena kan main kalikir, main kalikir seorang. Karena kan bakal liangan, juga seorang yang Tuhan ini bakal liangan. Dan apabila engkau terpaksa bertengkar dengan seseorang, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan diri. Nah, artinya banyak bakalah aja kedosa yang kuciak-kuciak nih. Dan berhati-hatilah supaya engkau tidak bertindak seperti orang yang bodoh atau golujah. Galujah itu kada terkendali ya kita. Galujah itu kada terkendali. Dan pikirkan baik-baik hujahmu. Namun kita hendak berdebat, hujah dipikirkan. Jangan yang asal-asal aja toh. Dan jangan engkau banyak mengisyaratkan dengan tanganmu. Bapak Andir banyak mengisyarat, orang kira besok ini. Dan jangan engkau banyak menoleh ke belakang. Dan jangan engkau duduk di atas kedua lututmu. Badungkok. Sampai tulis di bawah itu badungkok. Tapi badungkok lah. Kayak orang yang di atas WC. Nah jangan kayak itu duduk. Dan apabila telah hilang marahmu, maka bercakaplah baik-baik. Dan apabila sultan ini raja atau penguasa atau pejabat mendekatimu, maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Nah, hati-hati aja kita. Dan jauhilah dari bersahabat dengan orang yang hanya suka kepadamu ketika engkau senang saja, karena dia adalah musuhmu yang paling berbahaya. Orang itu mau bakawan lawan kita bila kita duit banyak. Bila sudah kita duit berkurang, makin menghilang dari penglihatan mata kita. Dan jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada harga dirimu. Nah, artinya jangan sampai mencari harta sampai menghilangkan kewajiban, lalu harga diri kita jadi hina dalam pandangan Allah. Nah, panutup apa yang telah aku sebutkan ini, ujar Imam Ghazali, inilah sudah cukup bagimu wahai anak muda, orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Cukup sudah jadi nih, anak jadi wali cukup nih, asal diamalkan. Ia sudah cukup untuk engkau jadikan sebagai panduan dalam perjalananmu menuju hidayah. Dan cobalah engkau mengamalkannya. Dan kitab ini terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adab-adab melaksanakan ketaatan. Ya kalau adab-adabnya. Bagian kedua cara-cara meninggalkan maksiat. Bagian yang ketiga adab-adab pergaulan dan persahabatan. Nah, 3 bagian kitab ini. Maka kitab ini dengan serba ringkas telah mengandung semua adab-adab seorang hamba, baik dengan Allah Ta'ala ataupun dengan makhluknya. Dan jika engkau lihat kitab ini sesuai untuk dirimu, dan engkau mendapati bahwa hatimu cenderung kepadanya, artinya ketujuh nih, dan sangat berkehendak untuk mengamalkannya, maka ketahuilah bahwa engkau adalah seorang hamba yang telah diberi nur, cahaya oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu dengan cahaya iman, dan Allah Ta'ala telah melapangkan dadamu. Nah, dan juga ketahuilah olehmu bahwasanya setelah bidayah, setelah permulaan ini ada nihayah. Nah, ada juga sambungannya Jasidin, ada nihayahnya. Arti nihayah itu kesudahan. Dan di sana masih banyak lagi rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang halus-halus, serta ilmu-ilmu yang dalam-dalam, dan ilmu-ilmu yang mukasyafah. Mukasyafah itu yang terbuka hijab. Nah, maka sambungan kitab ini sebenarnya ya kitab, kalaunya bahasa Melayunya ya kitab Syiarus Salikin. Itu sambungan kitab dari kitab Hidayatus Salikin atau Bidayatul Bidayah nih. Sambungan kitabnya ya Syiarus Salikin yang kita baca malam Jumat tuh, nah di Nurul Islam, malam Jumat, tiap malam Jumat di Nurul Islam. Itu sambungan dari pelajaran ini. Nah, sedangkan yang di pinggirnya itu kita baca di sini setelah malam Senin Kainanya. Yang di pinggirnya itu kita baca di sini. Jadi seperti yang telah kami sebutkan akan dia dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya kada. Kitab Ihya Ulumuddin. Apa itu kitab Ihya Ulumuddin? 4 biji. Diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Naran kitabnya Syiarus Salikin. Jadi pemahamannya silin berkisah di sini. Ini di sini bidayah permulaan dan ada nihayahnya, kesudahannya. Nah, di nihayah itu kena ada masih banyak lagi rahasia-rahasia ilmu-ilmu yang halus-halus
serta ilmu yang dalam-dalam dan ilmu mukasyafah seperti yang telah kami sebutkan akan dia ilmu-ilmu itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, bahasa Arab Ulumuddin tuh kayak apa bahasa Melayunya? Iya, Syiarus Salikin. Nah, alhamdulillah mungkin sudah berisi ada, alhamdulillah. Itu kena malam Jumat itu sudah jalan belah. Tetapi seandainya engkau mendapati dirimu, nah ini kebalikannya, nah jika engkau nih Mbah Mabeisi kitab Bidayatul Hidayah ini lalu mendapati dirimu merasa berat melaksanakan segala amalan yang disebutkan dalam kitab ini dan engkau tidak mau mencari ilmu yang dapat membersihkan jiwamu dan engkau berkata di dalam faedahnya aku belajar ilmu tasawuf ini janya berucap nangka itu kalau dapat faedah aja kita belajar ilmu tasawuf ini, maka terutamanya bila aku hendak duduk bersama dengan para ulama. Ujarnya ini, nah kapankah ilmu itu akan dapat menjadikan aku mendahului akan ilmu-ilmu kawan-kawan yang sebaya denganku. Namun akunya belajar ini kayaknya bisa aku nih kada kau jadi ulama. Nah, lalunya cenderung ke belajar ilmu yang khilafiyah tadi, meluaskan masalah ilmu-ilmu perdebatan tadi. Nah, dan bagaimana ilmu ini akan mengangkat pangkatku di majelis bubuhan menteri-menteri dan orang-orang besar. Nah, ya artinya ujung-ujungnya kan untuk ilmu itu mencari gelar. Nah, sehingga aku mendapatkan pemberian atau pemberian nih istilahnya pemberian raja-raja itu kayak gaji lah. Nah, gaji, pemberian, koma, gaji dan kedudukan dalam mentadbirkan harta wakaf misalnya. Nah, arti mentadbirkan itu mengurus, artinya jadi pejabat dan memperolehi pangkat sebagai qadhi misalnya. Tujuannya itu hanya menuntut ilmu, sedangkan dalam kitab ini kan disuruh kita beramal. Nah, lalunya kurang ketujuh, kurang semangat lawan kitab Bidayatul Hidayah. Nah, kalau begitu jadi kalau kayak itu keadaan hatimu, ketahui bahwa syaitan telah berhasil menyesatkan engkau. Nah, jadi tolak ukur bahwa perhatian kita tuh sudah bujur, kita katuju dawan isi kandungan kitab ini dan berpikir hendak mengamalkan. Kalau kita berpikir kada hendak mengamalkan, bahkan cenderung kada katuju, maka itu termasuk bahwa syaitan telah berhasil menyesatkan engkau. Nah, apalagi ketujuh kita urusan ilmu-ilmu yang cagar kita tadi menjabat misalnya. Nah, nih tuh. Atau cagar kita tadi dimuliakan orang misalnya, nah itu kada bagus. Dan melupakan engkau akan tempat kembalimu yaitu di akhirat nanti. Maka cerailah olehmu akan syaitan yang seumpama denganmu, yang carilah lah olehmu syaitan yang seumpama denganmu yang dapat mengajarkan apa-apa yang engkau sangkakan bahwa ia dapat memberi manfaat akan dirimu kepada apa-apa yang engkau cita-citakan. Namun kayak itu jadi nyawa cari syaitannya sudah. Nah, cari syaitan sudah yang sesuai lawan kehendak nyawa liur nyawan itu. Nah, lalu belajar sesekali lawan itu sudah. Nah, maka jasidin dan ketahuilah bahwa kedudukanmu sebenarnya tidak akan tenang amun nang kaya itu. Di mana tidak tenangnya? Di kawasanmu, maksudnya di rumahmu sendiri. Nah, apakan lagi nanti di daerah dan di negerimu. Nah, kemudian dengan sebab engkau mengutamakan untuk mendapat kesenangan dunia. Jadi ujung-ujungnya kita bila membaca kitab ini rasa hambar, rasa kurang semangat, kada hakun mengamalkan, hendak mencari ilmu yang segar supaya terkenal aja misalnya. Nah itu jasidin berarti kita sudah terpengaruh oleh syaitan. Berarti kita ujung-ujungnya kita cagar kada tenang hidup. Maka akan terluputlah bagimu, maksudnya kada dapat bagimu akan kerajaan yang kekal abadi di negeri akhirat di sisi Tuhan sekalian alam. Ila hadratin Nabi khusus lesnya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaftahiba bi rahmatillah 'ala ma fi ilmi Allah sallallahu alaihi wasallam daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi 'ala kulli daratin alfa marrah. Allahumma ij'al ma'usil wa hadi wa baligh wa taqabbal thawaba ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat bi fadlika la ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa khususan ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa walidina wa ummahatina wa qarabatina wa dhawil huquqi alina wal muslimin bila sejeleman kali dari wa ila siman hasan palimbang wila sinasi sukumpul. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
ثم بجوار رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.